jam 1:30 itu ada tulisan. Itu di dinding pakainya kopi. Itu saya ingat banget tulisannya 9274. Itu Mang dia itu dapat 4 miliar Mang Masya Allah, udah hitam, legam, matanya merah, ngeram-ngeram Mang Sampai sekarang pun saya sama yang ada di penghuni di situ, saya masih berteman. Dan saya kasih nama Dul. Masih ikut sampai sekarang? Masih. Tadinya saya mau berangkat ke sini, dia itu mau ngalangin, janganlah. Gak mau diceritain. Di Pulau Kalimantan, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, seorang pengembara mencari ketenangan. Namun gelapnya malam membawa hal yang tak diharapkan. Memunculkan makhluk halus yang mengintai dalam bayang. Tawaran nomor togel goib pun diberikan dengan hasutan untuk mendapatkan kekayaan. Sungguh mengerikan godaan dari bangsa setan yang menggoda keimanan dari Mas Iip. Sobat Malam Mencekam, narasumber kita malam hari ini. Ya, Mas Iip. Assalamualaikum Mas Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Dan assalamualaikum untuk warga Malam Mencekam yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mas Iip, apa nih kegiatan sekarang? Masih nolongin orang mijet Mang Oh bisa mijet ya? Insya Allah bisa Mang Mijet apa ini? Mijet enak apa mijet sakit nih? Ya sakit, ya pijet enak, ya pijet pegel. Waduh. Terapi juga Mang Terapi? Iya, ya terapi. Kebanyakan sih rata-rata stroke ya. Sama diabetes, kebanyakan yang lagi saya tanganin Mang Banyak ya pasiennya? Alhamdulillah ada aja Mang Oke. Tapi sobat, ceritanya bukan tentang pijat malam hari ini ya. Iya. Ini tentang kekayaan secara instan. Waduh. Betul Mang Apa nih? Togel ya? Iya Mang Tapi sebelumnya, sebelum saya ceritakan nih Mang apa yang saya mau sampaikan atau mau saya ceritakan ini tidak baik untuk dilakukan untuk semuanya Mang Jangan ditiru gitu. Jangan ditiru sama sekali, jangan ditiru. Dan kalau ada yang meminta pun nggak bakalan, karena sampai sekarang setelah kejadian itu sampai sekarang saya udah nggak melakukan lagi Mang nggak akan ditolong ya. Iya. Oke baik. Di tahun 2020 ya. Betul Mang Masih baru nih. Dan ya, dapatnya luar biasa juga ya waktu itu. Iya Mang hampir 4 M Mang 4 miliar ya. Oke. Sobat jangan kemana-mana, kita nonton sampai habis ya kisah dari Mas Iip. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Iip. Jadi kejadian ini Mang terjadi di tahun 2020 Mang Waktu itu saya ke Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Saya lagi kepengin nenangin diri Mang Jadi kepengin suasana baru Kalimantan itu seperti apa Mang Dan saya tinggal di sana itu di guest house Mang Di guest house itu kayak semacam penginapan. Seharinya itu 250. Dan saya tinggal di guest house itu kurang lebih selama 2 bulan lebih Mang di sana. Karena di sana saya nggak ada pemasukan, jadi ya mau nggak mau ibaratnya uangnya semakin menipis Mang Sampai akhirnya saya putuskan untuk mencari kontrakan. Jadi saya keliling-keliling daerah Samarinda, mulai dari Lampung Mangkurat, kemudian sampai ke daerah ke Pranoto dekat bandara. Dan saya kebetulan tanya sama orang, bilang ada tuh Mas di daerah namanya. Nah di situ orang ngasih tahu ke saya di sini ada rumahnya tingkat Mang Akhirnya besok harinya saya putuskan untuk mendatangin rumah itu Mang Begitu saya datang ke sana,
saya lihat kok rumahnya bagus, tapi kok kayaknya kumuh sekali gitu. Mungkin karena ditinggal lama Mang E ya di situ. Itu akhirnya saya tanya ke tetangga. Jadi rumah itu Mang E sama tetangganya itu emang agak berjauhan Mang E. Kurang lebih ada 20 meteran dari tetangga kanan kirinya. Dan di belakang rumah itu kayak kebonan, kayak hutan Mang E. Akhirnya saya nyamperin ke tetangga yang paling terdekat di situ. Namanya Pak Sunardi, saya samarin Mang E ya, Pak Sunardi. Nah, Pak Sunardi itu tetangga yang paling dekat. Saya tanya gitu, ini rumah katanya mau dikontrakin, betul nggak? Betul. Yang punya siapa? Nah, yang punya itu orang Kutai Mang E, namanya Koh Edi. Nah, saya kepengen tahu ini berapa, saya kurang tahu gitu kata Pak Sunardi. Tapi saya ada nomor teleponnya. Akhirnya saya minta Mang E nomor teleponnya lewat Pak Sunardi itu. Akhirnya saya telepon ke kokohnya, Koh Hedi namanya. Begitu diangkat, Koh, ini rumah mau dikontrakin. Oh iya, kira-kira berapa Koh kalau boleh saya tahu? Itu waktu itu mintanya itu per bulannya 1.200.000 Mang E. Gak bisa kurang kok gitu. Oh, udah kita besok ketemuan aja. Sekalian masnya kalau mau ngeliat dalamnya silakan. Udah tuh Mang E. Nah, sebelum ketemu sama kokohnya, saya cari tahu Mang E di sekitar. Saya nanya-nanya, ini kosong udah berapa lama? Oh, itu udah kurang lebih 3 tahun lebih, Mas gitu. Dulu banyak yang ngontrak di situ, tapi baru 1 hari bahkan udah nggak kuat. Itu sampai 2 bulan aja terus nggak kuat lagi. Kenapa? Nggak tahu, katanya sih banyak sekali gangguan-gangguannya. Nah, saya kan jadinya tertantang Bang, masa sih seperti itu? Akhirnya ketemulah saya, keesokan harinya saya ketemu sama Ko Edi. Saya dibawain kunci. Kemudian dibukain Mang E rumah itu. Emang rumah itu tingkat Mang E, bagus. Kamarnya ada 4 dan ruang makannya itu luas Mang E. Cuman yang jadi masalah airnya. Airnya itu emang ada air dari PDAM, cuman harus pakai yang untuk dorong Mang E biar keluar. Akhirnya nggak bisa keluar, harus dibelikan mesinnya dulu. Tapi di situ bisa beli Mang E air. Ada penampungannya besar di belakang gitu. Akhirnya kami sepakat Mang E. Akhirnya begitu tawar menawar, akhirnya terjadilah deal. 1 bulannya itu 1 juta Mang E. Habis itu saya minta tolong sama tetangga untuk membersihkan rumah itu. Setelah saya ketemu sama orang yang membersihkan, ada 2 orang waktu itu ikut bersihin. Emang rumahnya itu luar biasa kotor, karena udah lama sekali, banyak sekali sawang-sawangnya, dan itu mungkin bekas makanan-makanan dulu yang tertinggal itu masih berceceran. Akhirnya saya bersihkan. Nah, di saat saya membersihkan itu emang hawanya itu udah nggak enak banget Mang. Udah nggak enak sekali, baunya itu udah nggak enak sekali. Ada bau-bau kayak semacam bau bangkla atau apalah gitu. Tapi alhamdulillah 2 hari selesai. 2 hari. Nah, di saat selesai itu yang membersihkan itu ngomong sama saya, Mas, adatnya orang sini biasanya kalau ada orang yang baru nempatin rumah, apalagi sampean dari luar Kalimantan, itu ngadain syukuran atau selamatan gitu. Oh gitu. Tapi saya waktu itu nggak langsung selamatan. Karena apa? Waktu itu kan saya belum tahu, belum nanya-nanya tata caranya seperti apa, saya kurang tahu. Akhirnya selesai. Malam itu saya ingat banget, malam Kamis. Malam Kamis saya putuskan untuk tidur di situ. Jam 9 malam masih biasa. Kemudian jam 10 mulai ada suara-suara yang aneh.
mulai dari ada suara bayi menangis, kemudian suara orang lagi ngobrol, tapi setelah dibuka kok nggak ada orangnya, sedangkan tetangga itu kan jauh. Kemudian ada Itu kamarnya berapa ya? 4, Luas juga berarti ya? luas sekali, tingkat bahkan. Di atas, Sendirian? saya. Nah di situ, oh mungkin ini yang membuat orang jadi nggak betah karena suara-suara. Bahkan ada suara anjing menggonggong itu kayak seolah-olah di dalam rumah. Gitu. Ini suara apa itu? Sedangkan anjingnya itu nggak ada sama sekali. Nah, yang kemudian jam 11 itu mulai ada suara eraman, Mang. Suara eraman itu kayak suara, tapi suaranya itu benar-benar kalau mungkin ya orang yang dengar itu udah langsung kabur mungkin. Tapi saya berusaha tenang gitu. Berusaha tenang karena saya yakin dalam diri saya itu kalau makhluk gaib itu atau bangsa jin itu nggak bisa bunuh saya secara langsung gitu. Akhirnya saya coba tidur. Di situ saya tidur, saya nggak tahu, saya tertidur makanya saya nggak tahu jam berapanya, saya nggak lihat jam. Di saat saya lagi tidur itu tiba-tiba itu saya itu seolah-olah ditarik dari tempat tidur sampai ke kamar mandi. Dan saya ngelihat bentuknya, Mang Masya Allah, udah hitam, legam, matanya merah, ngeram-ngeram, Mang narik saya dari tempat tidur sampai ke kamar mandi. Nah, sedangkan dari tempat tidur ke kamar mandi itu kan jaraknya lumayan. Jadi ada apa ya? Antar ruangan itu kan ada tundaganya, Mang Itu ya Allah, badan itu serasa dibanting, Mang sakit semua. Itu nggak mau lepas, saya bacain ayat kursi nggak mau lepas, saya bacain Al-Falaq nggak mau lepas, An-Nas nggak mau lepas. Lepasnya itu di saat saya azan. Nah di situ dia itu udah mulai lepasin, serasa kepanasan di situ. Akhirnya lepas. Oh ternyata kamu tempatnya di sini. Sampai suaranya itu raman itu masih aja terdengar. Tapi wujudnya udah nggak ada di situ. Begitu saya nyalain kamar mandinya, akhirnya saya coba ambil air wudhu, kemudian saya coba sambil wiridan di situ sampai pagi saya nggak bisa tidur. Akhirnya pagi-pagi habis subuh tuh saya ke tempat tetangga, saya minta tolong kalau mau ngadain selamatan di rumah ini adatnya seperti apa gitu. Akhirnya dikasih tahu Mang di situ kalau orang pindahan, orang baru di situ itu bikin bubur merah sama bubur putih. Tapi naruhnya jangan di piring atau di apa, tapi naruhnya itu pakai daun pisang. Dan daun pisangnya itu tidak boleh bentuknya yang aneh-aneh, tapi bentuknya harus segi 4 gitu. Oh gitu, akhirnya saya minta tolong sama orang di situ dibuatin bubur merah, bubur putih sama tempatnya. Kemudian ada satu lagi, jangan lupa kopi hitam manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit sama air putih. Itu ditaruh di sloki, di gelas yang kecil-kecil itu. Kemudian ada lagi yang harus wajib ada, itu apa? Tembakau sama lintingan yang dari jagung. Yang dari kulit jagung itu dibuat rokok-rokokan, ditaruh di situ sama koin uang recehan yang 500 sama 1000-an di situ. Itu ditaruhnya di semua sudut ruangan. Jadi di rumah itu ada 4 sudut, harus ditaruhin satu di setiap sudutnya. Kemudian di tempat kamar tidur juga harus ditempatin. 4 sudutnya itu harus ditempatin. Akhirnya malamnya kami mengadakan syukuran di situ, Mang Syukuran, ngundang tetangga-tetangga. Alhamdulillah setelah kejadian itu nggak ada lagi yang namanya gangguan-gangguan yang semacam kayak suara-suara nangis, suara-suara apa itu. Tapi kalau suara eraman itu masih ada, Mang Terkadang saya masih dengar. Dan sering banget saya ketika mau ke kamar mandi, saya ngelihat bayangan hitam masih suka lewat. Nah di rumah itu memang belum ada kayak tempat
tidur atau kursinya atau bahkan di dapurnya itu masih kosong gitu. Akhirnya saya ngelengkapin itu kayak beli kompor gas, gasnya sama tempat untuk memasaknya itu saya beli sendiri di situ. Saya akhirnya nempatin selama beberapa bulan, 2 bulan itu aman, nggak ada gangguan apa-apa sampai 3 bulan bahkan di situ. Nah, saya udah nempatin di situ 3 bulan, tiba-tiba saya dapat telepon, itu nomor baru. Ini telepon siapa? Awalnya nggak saya angkat. Begitu kok ada WA, ini Jo mana? Jo Medan. Oh alah Jo, akhirnya saya telepon balik Bang Eng. Saya balik, halo Jo, ini Jo siapa ya? Jo, ini Jo Medan gitu. Oh alah Jo, tahu nomor saya, tahulah masih saya simpen. Apa kabar gitu? Baik katanya. Lagi di mana? Dia tanya ke saya lagi di mana, Bang Ip gitu. Saya di Kalimantan. Loh, kok di Kalimantan? Iya, nggak di Jakarta lagi kah? Enggak. Saya lagi nenangin diri dulu di sini di Kalimantan gitu. Mau main kah? Saya nanya begitu. Enggak. Kenapa Bang Jo? Ada apa gitu? Akhirnya dia ceritakan Mang Eng tentang apa yang lagi dia alami Mang Eng. Jadi dia itu lagi nggarap proyek terkena imbas dari corona. Jadi semuanya itu diberhentikan dan dia itu emang harus bayar ke orang-orang itu 400 juta. Saya uang dari mana dimintain tolong seperti itu. Sedangkan saya aja itu di sini ngontrak aja juga kadang susah di sini untuk makannya gitu. Akhirnya gini aja, Jo. Saya ingat nih tentang yang ada di rumah itu. Saya mungkin bisa nyuruh dia gitu untuk nunjukin sesuatu. Gini aja, saya minta uang sama kamu buat apa? Udah. Kebetulan di sini saya ceritain Mang, rumah itu ada ininya seperti ini. Siapa tahu ya, saya bisa nyuruh dia untuk nunjukin. Tapi punten, kamu tahu nggak tempat untuk masang itu? Gitu. Ya tahu, di sini banyak gitu. Di sini banyak. Oh gitu. Masang togel. Togel Mang Nah, tahu banyak di sini, bahkan di tempat-tempat sudut ada di sini gitu. Oke lah, apa yang dibutuhkan? Kayak semacam kembang 7 rupa harus ada gitu. Kemudian kopi, kemudian ada rokok sama klaras pisang itu harus ada di situ. Gitu. Karena setiap kali malam Jumat dia itu kayak seolah-olah minta di situ tuh disediain. Oke lah, kalau sekedar cuman kopi sih nggak apa-apa, saya juga ngopi. Sama-sama ngopi gitu. Saya kasihin Bang. Jadi masangnya itu nantinya di online atau di darat? Ya, jadi dia bilang ke saya itu di daratnya juga ada, di online-nya juga ada gitu. Mau dipasang di mana bisa. Oh gitu, oke. Kalau gitu. Udah gitu akhirnya dia transfer ke saya 1 juta. Banyak amat. Udah. Buat sajen ya? Iya, banyak amat. Saya paling butuh 200 atau 300 ribu, itu juga pastinya lebih gitu. Udah kamu pegang dulu Bang Ip. Akhirnya saya belanjain. Ini rasa setia kawanan yang tinggi nih ya? Ya karena dia juga seperti saudara sih Bang Ip. Bahkan saudara pun gak seperti itu bahkan kayak dia itu. Akhirnya saya belikan, saya beli kopi, beli tembakau, sama yang biasa saya untuk selamatan itu Bang Ip. Ditambahin sama bunga-bungaan. Akhirnya malam Jumat itu saya ngelakuin. Karena tapi di apa? sini Masih Ip itu nggak yakin juga kan berhasil atau enggak? Saya yakin. Yakin. Karena apa? Dia itu seolah-olah nurut sama saya. Jadi apa yang saya suruh, bahkan punten ada orang jahil pun ya ke saya baru ngerentes di hati, itu udah langsung dikerjain. Itu orang ngomongnya kasar banget ke saya, minta sumbangan kasar banget. Itu begitu lagi naik turun dari
di jalan yang kecil itu naik motor, seolah-olah kayak didorongin, Mang. Gak suruh. Padahal nggak disuruh itu Gak ya? disuruh, cuman saya yang grentes. Kok itu orang jahat banget gitu, ngomongnya kasar banget ke saya gitu. Jadi saya ngeliat dia itu kayak seolah dorongin. Benernya nggak, jangan gitu. Tapi dia baru saya begitu dia udah ngelakuin. Oh berarti ini udah pastinya kalau saya, di dalam hati saya, pastinya kalau saya suruh ngapa-ngapain pasti dia mau. Hari Senin itu uang harus ada. Kalau nggak ada, yang namanya istrinya katanya Mang diteror. Anak-anaknya diteror. Sampai kayak orang stres istrinya. Sampai saking bingungnya akhirnya nelpon saya. Oke lah saya coba, saya bantu gitu semampu saya. Gitu. Malam Jumat jam 11 malam. Jam 11 malam saya bakar dupa. Kemudian kalau di sana itu ada dupa yang kerucut. Baunya harum. Itu saya belinya yang gaharu. Gaharu. Emang wanginya enak banget. Saya bakar, saya siapin, saya panggil. Saya tahu dia datang, itu ada suara eraman. Dan itu eramannya itu ada di kamar mandi. Akhirnya saya tinggal. Begitu saya tinggal, itu kan ada lampunya saya matiin dari tempat ruang tamu ke ruang makan. Itu kelihatan bayangan. Bayangan kalau ada yang lihat itu ada bayangan. Itu lewat. Bayangan hitam. Di situ. Dan saya ngelihat itu apa yang saya sajikan itu diingus-ingus sama dia. Seolah-olah disantap. Nah setelah kurang lebih jam 1, saya datang ke situ. Saya duduk. Dia itu kelihatan Mang tapi nggak berani mendekat. Saya bilang, saya nggak bakalan ngusir kamu dari sini. Ya, tapi kamu juga nggak boleh ganggu saya di sini. Cuman sekarang ini ya, saya kepengen kamu nunjukin angka togel yang akan keluar besok malam, Hong Kong. Gitu. Jam 11 malam, saya sampai detail begitu Mang Sebelumnya masih pernah? Saya belum pernah. Tapi saya tahu kesukaannya dia itu apa, karena saya pernah lihat. Dia itu senang banget yang namanya dengan kopi manis, kopi pahit, teh manis itu kayak seolah-olah disantap, diseruput Mang Setiap malam Jumat saya selalu kasih. Saya sediain. Kalau saya ngopi, duduk di situ pasti saya sediain di situ. Dan itu ya Mang satu sloki itu saya tinggal nggak dia apa-apain, itu pasti berkurang. Biarpun cuman berapa mili itu pasti berkurang. Pertama nggak mau, dia begitu datang nggak mau ngasih unjuk, ibaratnya kayak seolah-olah nolak gitu. Kalau kamu nggak mau nunjukin, kamu pergi deh dari sini. Akhirnya di situ kalau dia itu seolah-olah mau nyerang saya Mang seolah-olah saya itu lagi duduk di Mang sakit banget di situ. Sampai di sini itu serasa bengkak. Kayak item-item di dada sebelah kiri saya di sini. Oh gitu. Akhirnya saya adzan Mang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah di situ baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia itu udah kayak bantingin peralatan dapur. Seolah-olah jangan gitu. Oke, kalau kamu nggak mau saya melakukan adzan, ya, saya tahu kamu pasti kebakar. Takut dengan suara adzan. Akhirnya Mang dengan jam 1:30 itu ada tulisan. Itu di dinding pakainya kopi. Itu saya ingat banget tulisannya. 9274. Hah? Pakai air kopi. Kopi, ya. Kenapa saya tahu dari kopi? Itu kan kalau kopi itu kan ada ampasnya, Ada ampasnya itu
ampas kopi di situ. Sebesar apa hurufnya? Nggak besar sih Mang, paling ya ada 10 sentian, Jelas jelas banget di dinding ya. di dinding. Tapi saya nggak yakin itu Mang. Saya bilang ke dia, awas saja nomor ini nggak keluar ya, kamu akan saya cari. Diancam. Diancam sama saya. Sudah, akhirnya siang saya tidur. Paginya saya ditelepon sama Bang Jo. Gimana Bang? Gitu. Waktunya udah mepet. Gitu. Udah Jo, tapi mudah-mudahan nomor ini bisa keluar gitu. Mana nomornya? Saya bilang, Jo, ini pasangnya nanti di saat kalau mau udah menjelang habis maghrib, kamu pasang. Gitu. Oh gitu, emang harus begitu Bang? Iya. Udah gitu, habis maghrib, habis sholat maghrib, dia nelpon lagi, Bang, mana nomornya? Gitu, takutnya tutup di sini. Oke, akhirnya saya WA, saya kasihin nomornya. Udah dikasih, saya nggak nanya lagi mau pasangnya berapa dan di mana gitu. Akhirnya saya biasa Mang kalau malam karena saya lagi ada rutinan, akhirnya saya biasa melakukan rutinan kayak semacam baca Yasin, kemudian sama ada amalan-amalan yang harus saya lakukan malam itu. Akhirnya sampai jam 11 lewat 5 menit. Jam 11 lewat 5 menit, itu saya nggak tahu karena handphone saya matiin. Begitu saya nyalain, saya kaget Mang Pak, 7 panggilan tak terjawab dari Joe. Gitu. Terus WA, Bang, nomornya keluar. Yang bener gitu. Akhirnya dia ngasih screenshotan ke saya, Mang Saya telepon, dia ngirimin bukti screenshotan. Itu Mang dia itu dapat 4 miliar Mang 4M, tapi saya ingat banget nama BO-nya dia pasang di online itu namanya. Setelah itu tapi ada tapinya. Kenapa? Gitu. Dia bilang kok nggak bisa ditarik gitu, di online. Terus kayak apa gitu? Ya percuma dong kalau kayak gitu. Untungnya dia itu pasang di bandar darat. Jadi semua ada bandar darat di situ dia dipasangin. Dia kumpulin tuh selama 3 hari dia kan ada yang bandar mungkin ya Mang itu nggak langsung bisa bayar karena nominalnya besar. Habis untuk pasang itu tuh kurang lebih 5 juta. Baik itu di online maupun di darat. Yang di online ini paling besar? Paling besar. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Dalam hati saya kenapa kok nggak bisa dibayar? Saya nggak tahu gitu. Terus bisa ditelepon? Nggak bisa, Mang itu tuh udah diblokir. Kemungkinan di hati saya mana ada yang mau bayar uang sebesar segitu. Situsnya masih ada? Kurang tahu sekarang karena saya nggak pernah buka-buka lagi. Nggak pernah. Saya juga tahu online itu dari Bang Jo itu. Karena saya itu bukan pemain seperti itu dan saya nggak suka hal seperti itu. Jadi saya nggak tahu. Cuman saya tahu seperti itu juga dari Jo itu satu-satunya jalan ya palingan pasang nomor. Cuman nomornya itu dapatnya dari mana ya? Hasil dari ritual itu. Dah akhirnya terkumpul. Utangnya itu kan 400 juta. Dia cuma dapat kurang lebih 375 juta. Masih kurang 25 juta. Ngomong ke saya. Tuh. Bang, ini masih kurang. Udah gini aja. Apa yang kamu punya, yang penting kamu, keluarga kamu, gak terbebani lagi, gak diterorin lagi. Apa yang kamu punya, kamu jual aja dulu. Akhirnya dia punya sepetak tanah, punya orang tuanya, dipinjem Mang Akhirnya dia jual. Laku lah itu kurang lebih 35 juta. Akhirnya pas 400 juta itu kebayar lunas. Dan saya dikasih, Bang Ib minta berapa? Nggak usah lah gitu. Tapi ini ada lebih sebagai ucapan terima kasih saya. Saya dikasih 10 juta Mang
10 juta. Oke lah, saya terima 10 jutanya. Kebetulan saya kepengen ke Jakarta, saya beliin tiket aja. Akhirnya saya dibeliin tiket Garuda Mang waktu itu. Dari Samarinda ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Samarinda. Pakai Garuda. Udah, akhirnya selesai di situ. Setelah itu Bang Jo udah tenang, keluarganya juga udah nggak diterorin lagi sama orang-orang karena hutang itu, dan keluarganya juga alhamdulillah udah aman. Nah, setelah itu Mang ya setelah Bang Jo ini selang 3 bulan, 2 bulan setengah, 2 bulan setengah, waktu itu saya lagi duduk, suasana hujan petir. Saya lagi duduk minum kopi di depan pinggir jalan. Saya ngelihat ada anak, mungkin umuran kurang lebih ya umuran hampir 20, 19, 20 tahun. Itu lagi jalan, saya ngelihat dari jauh, kok ini anak hujan begini, hujan-hujanan, kemudian sama petir juga seolah-olah nggak peduli gitu, kayak anak udah pasrah aja. Lewat di depan saya panggil, Dek mau kemana gitu, mau pulang Om. Kemana pulangnya? Ke danau. Lagi hujan, lagi petir, sini dulu. Awalnya nggak mau dia itu. Udah sini dulu hujan, sini gitu. Takut Om, takut Acil. Kalau Acil itu tante. Takut Acil nyariin saya. Udah, kamu nanti saya anterin. Gitu, saya bilang. Sini dulu gitu. Akhirnya dia mau. Tak beliin makanan, tak beliin teh. Waktu itu dia nggak suka kopi, minum teh anget. Akhirnya saya tanya, siapa nama Ikam gitu. Ikam tuh bahasa sana Mang akhirnya nama kamu siapa? Nama saya Jun. Tuh, saya samarin namanya Mang namanya Jun gitu. Tuh, kenapa? Kamu dari mana? Saya dari tempat Om di daerah Tanah Merah. Loh, kenapa pulang? Pulangnya ke hujan-hujannya jalan kaki. Iya, saya dari pagi emang ke tempatnya Om itu jalan kaki. Ada apa? Awalnya itu dia nggak mau cerita. Akhirnya gini aja, ke rumah yuk. Kamu ganti pakaian dulu. Karena kehujanan yang namanya tangan itu udah kayak keriput begitu. Saya kasihan. Mau. Begitu saya bawa ke rumah, saya suruh mandi, suruh ganti pakaian, tak suruh makan di situ. Sudah makan, udah sini duduk. Nah, duduk, dia cerita. Ini masih di rumah kontrakan? Masih. Ya. Dia cerita ke saya kalau bapak ibunya udah pisah, udah bercerai. Dia itu anaknya pintar. Dia itu saya tanya, dari mulai SMP, SMA itu ranking. Nah, dia itu kepengen kuliah dan sudah diterima di universitas di situ. Cuman yang jadi masalah, bapaknya dimintain uang, bilangnya nggak ada. Terus begitu. Akhirnya dia minta tolong sama saudaranya, juga nggak bisa nolong karena hatinya dia kepengin banget yang namanya kuliah. Oh gitu. Akhirnya saya ngerasa iba ke dia itu, ke Jun itu. Akhirnya ya udah, kamu di sini nginep ya semalam. Mau nggak? Aduh, gimana ya, awalnya dia ragu gitu. Cuman saya itu besok harus bayar, besok itu hari terakhir. Iya. Nanti ku tolong, nanti ku bantu. Gitu, gimana caranya supaya kamu bisa kuliah? Oh gitu Om, cuman dia ragu ke saya. Masa sih, mungkin dia hatinya ada orang yang mau bayarin gitu. Saya teringatnya dengan anak saya. Gimana nanti kalau mudah-mudahan dengan saya nolong dia. Di saat nanti nggak ketemunya di saya, ketemu di anak saya. Gitu. Habis itu ngobrol-ngobrol, saya suruh sholat, akhirnya dia tidur. Saya bangunin sholat maghrib, berjamaah sampai sholat isya, berjamaah juga, habis itu makan malam.
Nah, setelah makan malam saya tak suruh istirahat. Dah kamu istirahat. Terus bagaimana Om? Besok saya harus bayar. Saya juga mungkinan harus ke tempat saudara lagi. Udah kamu tenang aja. Mudah-mudahan doain aja Om ada rezeki. Nanti kamu bisa kuliah besok. Malam itu saya coba telepon teman-teman. Gak ada semua. Teman-teman itu ya kayak gitu. Di saat saya lagi ada banyak ngaku teman. Tapi di saat saya lagi susah, teman itu seolah-olah pada menghilang. Udahlah gitu. Akhirnya saya ngelakuin itu lagi. Saya nyiapin kayak kopi itu, kemudian sisa-sisa tembakau sama yang pertama kali saya ngelakuin itu masih ada. Anak itu ada di situ? Ada di situ. Cuma Dia dia tahu? nggak tahu. Karena dia di kamar, nggak tahu. Jam 12 malam saya ngelakuin. Cuman saya bingung, ini buat apa gitu, untuk hari apa gitu. Sedangkan kalau untuk jam 12 malam kan Hongkong udah tutup. Saya nanya malam-malam itu ke Bang Jo. Saya telepon, Jo, saya ada perlu. Kenapa Bang Ip? Caranya daftar itu kayak apa? Oh di situ, ya udah sini saya daftarin gitu. Saya ingat nama BO-nya lain lagi Mang Eng. Punten saya sebutin namanya. Saya daftarin, saya nggak tahu nih, coba daftarin. Ya udah, saya minta email sama nomor rekening aja gitu. Saya kasih, saya WA. Nggak lama dia itu jadi. Terus gimana ini caranya? Ya udah, saya dikasih tahu cara untuk ngisi dia bilang deposit itu ya kamu transfer aja ke situ. Oh gitu, ya udah gitu. Udah dapat nomornya? Belum Mang Cuman sebelum itu saya cari tahu dulu. Sebelum saya melakukan ritual itu saya bikin akun dulu. Cuman dibantu sama Jo itu. Oh gitu, oke. Sudah itu saya bingung. Sedangkan ini udah kelewat. Saya ngeliat, Jo, kalau untuk yang besok siang itu adanya apa? Kamu lihat aja Bang, di situ ada jam-jamnya. Oh begitu saya lihat, oh Kamboja itu jam 12. Sedangkan Sydney jam 2. Aduh, apa saya Kamboja aja ya gitu. Yaudahlah, akhirnya di Kamboja Mang Saya melakukan ritual itu lagi. Dia datang lagi, saya nyeruput. Dia seolah-olah itu udah tahu apa yang mau saya minta sama dia itu udah tahu. Begitu dia udah nyantap di situ, dia itu nggak perlu disuruh, nggak perlu di apa. Saya cuma bilang gitu, tunjukin dah buat Kamboja besok jam 12 siang angkanya. Dia nulis, tapi nulisnya nggak pakai kopi lagi. Dia nulisnya entah pakai apa, itu cuman tulisannya nggak jelas. Tapi kalau saya dilihat itu di meja makan nulisnya. Di situ tuh ada taplak warnanya kuning. Di situ ada tulisan. Itu angkanya cuman 1, 5 sama 6. 3 angka di situ. Saya ngancem lagi Mang Awas saja nomor ini nggak keluar. Lihat aja kamu. Dia pakai tinta apa? Bukan tinta, tapi kayak semacam nulisnya itu pakai bunga warna kuning, tapi nggak jelas. Tapi dilihat-lihat ini kok kayak angka 1, jelas. Kalau angka 1 cuman begini. Yang jadi masalah angka 5-nya. Angka 5-nya itu nggak jelas kayak huruf S. Tapi saya yakin ini angka 5. Dan kalau angka 6 udah pasti begitu. Saya waktu itu belum tahu. Saya bilang ke Jo paginya, saya dikasih angka ini. Hati-hati Bang Ib, katanya ada yang istilahnya di mistik lah, ada yang istilahnya ada di apa ya, pokoknya dirubah. Oh ini katanya angka 6 bisa jadi angka 9. Cuman saya nggak ngikutin seperti itu. Saya yakin ini pasti, karena saya udah ngancem lagi waktu itu. Saya bingung lagi, aduh saya nggak punya uang nih gitu. Akhirnya saya coba minjem ke Jo. Jo, ada uang 200 enggak? Saya pinjem lah. Oh, kalau 200 ada Bang. Kirimin lah.
Waktu itu saya punya M-Banking Mandiri, masuk 200, terus saya coba deposit 100.000. Saya deposit, saya pasang. Waktu itu saya pasangnya itu yang 3 angkanya itu saya kali 20.000. Waktu itu didiskon 20.000 semua. Tapi yang 2 angkanya saya pasang cuma 10.000. Begitu jam 12 siang saya ngecek, bener Mang keluar angka itu. Cuman saya yang di depannya itu ternyata angka 9, 9, 1, 5, 6. Cuman kan saya dikasihnya cuma 3 angka. Tembus Mang Waktu itu dapat 10 juta lebih, 10.400.000 waktu itu. Dan untuk bayar si Jun itu, saya ngeliat, Jun, berapa biayanya yang kamu buat bayar itu? Ini Om, 6.775.000. Oh, terus bayarnya gimana? Ini ada nomor rekeningnya. Ada nomor rekeningnya di situ. Beneran ini nomornya? Iya. Cuman saya kan bingung waktu itu, nggak tahu cara ngambilnya kayak apa gitu. Akhirnya saya telepon lagi ke Jo, dapet Jo. Nggak taunya dia juga masang. Dia juga dapet, cuman nggak banyak. Saya dapet angka itu, saya kan bingung masangnya bagaimana gitu. Dia Jo-nya itu ditelepon nanya, berapa emang angkanya? Bang Ip, saya kasih tahu 156. Ikut masang dia? Ikut masang ternyata, cuman nggak banyak dia pasang. Akhirnya cuman saya bingung ini ngambilnya kayak apa gitu. Saya telepon lagi ke Jo, ini cara ngambilnya gimana? Di situ ada tulisan withdraw. Oh, withdraw terus? Ya udah tulis aja di situ gitu. Angkanya yang mau kamu ambil berapa? Emang Bang Ip dapat berapa? 10.400.000. Udah coba ambil 10 juta gitu. Ya tulis 10 juta. Nah di situ dimintain password juga. Begitu udah saya withdraw, udah berhasil, ada tulisannya silakan menunggu 1 kali 24 jam. Kelamaan gitu saya bilang. Enggak Bang Ip, biasanya cepet gitu. Selang 5 menit itu betul ada notif masuk, kalau ada dana masuk 10 juta gitu. Waduh, ya bener ya gitu. Akhirnya saya bayar itu, saya transferin ke situ. Dia itu nggak percaya, Jun itu nggak percaya. Om, bener kah udah dibayar? Saya screenshot, saya kirimin ke nomornya dia, nih udah dibayar sama saya. Buruan kamu sekarang ya pergi ya, pakai baju, ganti baju yang bagus gitu. Kebetulan saya punya kemeja, kamu pergi deh sana, jalan ke nemuin ke bagian administrasi kalau kamu sudah bayar. Dia Mang senangnya luar biasa, sampai cium tangan saya, peluk saya, seolah-olah nggak percaya kalau dia itu bisa kuliah. Akhirnya saya pesenin, waktu itu belum ada Grab sama di sana itu kebanyakan Maxim. Pesenin Maxim, jangan pakai motor, udah pakai mobil, hari mau hujan gitu. Ya Om gitu, saya pesenin Maxim. Dia pergi, setelah nyampe ke sana dia telepon ke saya, iya Om betul itu udah kebayar. Terus kapan kamu mulai kuliah? Hari Senin udah bisa mulai kuliah. Tapi alhamdulillah Bang dia bisa kuliah gitu. Untuk semesterannya kayak apa? Oh ternyata dia itu sambil kerja, kuliah sambil kerja. Karena orang tuanya, baik itu ibunya, bapaknya nggak mau ngurusin. Akhirnya dia kerja untuk ngebiayai kuliahnya dia sendiri. Bahkan dia itu jadi pelayan di tepian Sungai Mahakam. Itu kan banyak sekali tempat orang jualan. Itu dia kerja di situ. Dia pokoknya rajin lah pokoknya dia. Semesterannya dia dapat dari situ. Kalau sekarang udah lulus makanya mungkin dan sekarang ya. Udah, saya senang dengarnya. Setiap kali dia itu ada rezeki atau apa, dia selalu datang ke tempat nemuin saya. Entah itu ngasih makanan yang tempat dia kerja, kadang bahkan sampai bawain martabak atau apa gitu. Karena dia tahu itulah
sampai dia itu nganggap udah kayak apa ya, anak saya sendiri. Jun bisa kebayar, bisa kuliah, beres dari itu. Nah, kemudian Mang E, selang 2 bulan uang saya habis, kontrakan belum kebayar. Saya diteleponin terus sama namanya Ko Edi. Tiap hari di SMS, tiap hari diteleponin. 2 bulan Mang E, belum kebayar. Saya janjinya nanti bulan depan saya langsung bayar. Cuma kan waktu itu saya kerja aja enggak, uang saya udah habis, di ATM sisa uang itu cuma sisa 100.000, itu juga saya tak pakai buat makan. Saya janji ke dia karena saya nagih ke teman yang punya hutang sama saya, dijanjiin hari Senin, itu juga cuma 700.000. Itu juga dia nggak ngeyakinin banget kalau dia mau bayar. Cuman insya Allah lah saya bayar. Saya bingung waktu itu gimana caranya, sedangkan saya janji itu hari Senin, sedangkan ini udah hari Sabtu. Saya bingung, akhirnya udahlah saya ngelakuin ritual lagi yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya cuman metodenya saya yang berbeda. Waktu itu dia itu kan pakainya ditulis langsung. Saya coba mengenai dengan metode yang berbeda. Itu saya pakai korek. Saya pakai korek dan kertas. Kertas itu saya tulis angka 0 sampai angka 9. Tapi cara ngelipetnya, angkanya itu ada di dalam. Saya gulung, saya lem rapet. Semuanya seperti itu. Saya taruh di piring. Nah, di piring itu saya kasih kesukaannya dia. Biasa kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. Sama rokok itu tadi, sama beras bubur merah sama bubur putih. Saya bilang waktu itu malam Minggu kurang lebih jam 9 malam saya ngelakuin ritual itu. Di tempat rumah yang saya tempatin itu sepi, emang nggak ada, jarang sekali orang lewat situ. Jadinya saya bebas ngelakuin apa aja. Saya bilang begini, ini yang terakhir kalinya saya nyuruh kamu. Habis itu sudah, saya nggak bakalan lagi. Awalnya lama banget dia kok nggak keluar gitu, nggak. Jam 1 jam saya tungguin belum mau Mang E, nggak mau. Ada apa ini, kenapa nggak mau keluar gitu. Akhirnya saya masuk ke kamar. Begitu saya masuk ke kamar, bunyi glotak gitu. Apa itu? Begitu saya ngeliat ke ruang makan, ada bayangan Mang E. Saya ngeliat, oh dia nyantap. Akhirnya saya duduk di situ. Bayangan itu nggak mau berani deket dengan saya setelah nyantap itu. Tapi ada di balik ruangan kamar mandi, Mang E. Tapi saya ngeliat dia itu ada di situ. Saya bilang begini, saya mau diusir kalau saya nggak bisa bayar kontrakan selama 2 bulan ini. Ya, kalau saya diusir, nggak ada yang ngasih makan kamu, nggak ada yang nyiapin kopi lagi Bu sama kamu. Gitu. Saya minta ya buat malam ini jam 11 ini tunjukin angka Hongkong yang mau keluar malam ini. Akhirnya saya tinggal tepat jam 10:30 itu saya datang ke situ. Itu posisinya yang tadinya rata berjejer itu udah berubah udah berubah, ada yang malang ke sini, udah berantakan gitu, seolah-olah kayak diacak-acak. Wah, berarti udah nih. Akhirnya saya buka, saya bawa ke tempat yang terang, saya buka. Dah,
kok ini dibuka semua, tapi ada 3 angka yang nggak dibuka. Itu angka 0, angka 6, sama angka 9. Jadi dibalik semua Mang E. Yang awalnya di dalam, angka yang di dalam, itu saya buka udah ada di luar angkanya. Kalau secara logika, nggak mungkin nih kalau semuanya bisa seperti orang ini. Itu keadaannya masih dilem. Tapi angkanya bisa kebalik, berada di luar. Yang awalnya di dalam, jadi angkanya dari di luar. Tapi anehnya ada 3 angka yang nggak dibalik, masih tetap di dalam. Itu angka 0, angka 6, sama angka 9. Akhirnya saya yakinin Mang E, saya mau pasang yang 3 angka itu. Ada uang sisa 100.000 yang ada di ATM, tak depoin semuanya. Kalau semuanya nggak keluar, berarti saya udah mungkin pergi dari situ. Saya modal nekat Mang E. Saya buru-buru deposit, kemudian depositnya cepat masuk, saya pasang kali 20 ribuan waktu itu, habis semua 100.000 itu. Campur-campur? Saya bolak-balik Maksudnya? Bolak-balik. Jadi semuanya habis pokoknya dikali 20 ribuan. Cuman ya 2 angkanya saya kali 10 ribuan. 3 angka itu saya lihat kali 20.000 itu dapatnya 8 juta Mang E. Waktu itu 8 juta ditambah yang 10.000 itu cuman dapat 700.000. Karena yang 1.000-nya itu 70.000 waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang. Jadi yang 10.000 itu cuma dapat 700 dan yang 20.000 dapat 8 juta. Saya nggak nyangka keluar lagi Mang E angka itu. Jam 11 lewat 3 menit saya ngecek bener angka itu keluar. Saya dapat uang 8.700.000. Akhirnya Mang E, saya withdraw, saya ambil semuanya. Saya bayar semuanya. Pertama 2 bulan yang belum kebayar saya lunasin. Ya, sisanya masih ada itu 6 juta. Saya bayar semuanya Mang E. Cuma nyisain 700.000 waktu itu. 700.000 itu buat saya beli rokok, buat beli ya kebutuhan saya lah di situ. Akhirnya senang banget, alhamdulillah gitu. Saya bayar semuanya ditambah 6 bulan, saya dikasih kortingan. Jangan dibayar 6 juta. Udah 5.500.000 saja buat selama 5 bulan. Jadi dikembaliin lagi 500.000. Sampai sekarang pun saya sama yang ada di penghuni di situ saya masih berteman. Makhluk itu ya? Oh iya, dan saya kasih nama Dul. Masih ikut sampai sekarang? Masih. Cuman sewaktu-waktu kalau saya panggil pasti datang. Sekarang ini ikut? Kalau enggak, tadinya saya mau berangkat ke sini, dia itu mau ngalangin, janganlah. Enggak mau diceritain? Enggak baik katanya. Jangan tapi saya ya. yakinin, bilang begini, saya menceritakan ini untuk pelajaran buat semuanya. Kalau hal itu nggak baik dilakukan, apalagi sekarang udah dilarang sama pemerintah dan saya dukung program pemerintah untuk memberantas hal-hal yang seperti itu. Apa yang saya lakukan ini ya emang semuanya berhasil, tapi efeknya untuk saya jujur Mang E, seberapapun uang yang saya dapat seolah-olah itu saya nggak bisa nyimpen. Ada aja. Inilah, itulah, habis aja uang. Padahal saya kerja dari ibaratnya dengan hal yang halal. Ibaratnya dengan nguli lah, atau dari pijet lah, nolong orang lah. Gitu. Seolah-olah itu ada yang ngambilin uang itu. Jadi penggemar MM semua jangan melakukan hal-hal yang seperti saya lakukan. Efeknya bukan hanya untuk diri saya sendiri, juga untuk yang saya bantu. Bang Jo sekarang usahanya itu
udah naik, turun lagi, udah naik, turun lagi. Seolah-olah itu ada yang menghalang-halangi. Sampai sekarang pun seperti itu dan belum ketemu pemecahannya. Kalau Jun gimana? Kalau Jun sih sampai sekarang belum, nggak ada kabar. Kemungkinan dia udah lulus kuliah mungkin ya, karena udah lama. Juga dia orangnya, anaknya pinter, pastinya cepat selesai dia. Ya mudah-mudahan dia sukses. Gitu. Saya doakan mudah-mudahan dia sukses jadi orang yang berguna. Gitu. Di saya pribadi pun seperti itu. Seolah-olah apa yang udah saya kumpulin itu hilang aja. Nggak tahu kemana aja uangnya itu. Cepet banget habis. Gitu. Jadi janganlah melakukan hal-hal seperti itu. Apapun, baik itu nggak ada tumbal, tapi pastinya ada risikonya. Yang jelas itu yang kita dapat itu sesuatu yang kurang baik, gitu. Dan kemungkinan yang jelas tidak baik menurut agama, dan apalagi sekarang menurut pemerintah. Dan saya dukung program pemerintah untuk memberantas seperti itu. Banyak sekali yang datang ke saya, ya korban judul itu, ya rumahnya, keluarganya berantakan, harta bendanya tergadaikan. Ya. Pokoknya janganlah, apalagi sampai habis semua hartanya. Jadi multi masalah ya. Iya, gitu. Nanti semuanya jadi berantakan, baik itu di kehidupan pribadinya, di usahanya, hancur semua. Kalau sosok itu setia ya, nggak minta apa-apa dia. Nggak minta apa-apa. Minta sesaji apa begitu. Kecuali kalau saya lagi kepengen sama dia, gitu, pasti saya nyediain kopi. Maksudnya ngobrol, interaksi gitu. Jadi saya itu suka mancingnya sendirian. Itu seolah-olah ada temenin. Mancing ikan. Mancing ikan. Di laut gitu ya? Enggak, kalau di daerah sini kan ada banyak di danau. Gitu. Pasti saya kalau lagi butuh temen, pasti manggil dia. Dan saya pasti bawain kopi. Oke, luar biasa ya. Jadi teman ya? Jadi teman sampai sekarang. Tapi kalau untuk hal yang baik, ya. Kenapa alhamdulillah rumah saya mau diapa-apain sama orang seolah-olah ngelihat di rumah saya itu ada sesuatunya. Kenapa nggak nanya ke dia, kenapa kok rezeki saya sekarang jadi turun naik begini gitu? Dia bukan Tuhan, Mai. Dia masa bodoh aja ya? Iya. Kenapa dia minta mau bodoh gitu amat? Ya? Iya, gitu. Yang jelas saya anggap kita itu berteman aja, gitu. Berteman aja. Yang penting dia juga nggak minta sesuatu yang aneh-aneh dari saya. Kalau sekedar kopi pun ibaratnya kayak teman aja. Teman datang, saya suguhin kopi, rokok, udah. Dia kalau menampakkan nggak berubah wujud? Nggak, masih tetap biasa. Aslinya gitu? Aslinya. Itu tingginya, mungkin sama ini tuh masih tinggian dia. Cuman kalau ketemu sama saya matanya nggak semerah kayak gitu. Kecuali kalau lagi marah aja. Berbulu dia? Berbulu, bulunya itu bahkan pegangannya dia sampai sekarang saya masih kerasa. Seolah-olah kaki saya itu ditusuk-tusuk. Jadi bulunya itu kayak ijuk itu, ijuk, nusuk-nusuk kaki saya. Jadi kalau ada orang yang minta tolong untuk dimunculkan nomor togel lewat sosok itu, masih mau? Saya udah ngelarang dan saya udah janji tidak akan melakukan itu lagi. Karena efeknya tidak luar baik. Biasa. Gitu. Gak baik buat saya sendiri, sama yang terakhir buat Bang Jo itu juga kayaknya usahanya juga naik turun, nggak bisa naik terus, udah naik baru setengah turun lagi. Ya. Mungkin efek dari itu. Mas Iip, terima kasih ya. Sama-sama Mang Ai. Info baru lagi, jadi ada 3 kali togel berturut-turut. Iya. Lolos semua ya? Lolos semua. Jadi nggak akan ada yang keempat kali, nggak ada ya? Nggak ada, Mang Ai, udah cukup. Baik. Gitu. Sesusah-susahnya saya sekarang ini ya, kalau untuk lakukan ritual lagi seperti itu udah. Saya nggak mau. Ini untuk sekedar info aja ya? Iya, buat pelajaran aja untuk semua. Nah Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Iip. Dan kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.